Eh, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, sebelumnya saya mohon maaf off-cam karena terkendala sinyal. Baik, sebelumnya yang terhormat Ibu Profesor Dr. Desa Putu Parmiti, MS, sebagai dosen pengampu mata kuliah, asesmen dan evaluasi pembelajaran, serta teman-teman yang hadir pada perkuliahan hari ini. Baik, adapun materi yang akan kami bawakan yaitu penilaian pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Next. Baik, sebelum kami menjelaskan materi, izinkan saya mohon maaf memperkenalkan anggota dari kelompok 13. Yang pertama itu dengan saya sendiri, Kadek Sugiarta dengan NIM 2111031215. Yang kedua ada Komang Putri Saharani dengan NIM 2111031226. Dan yang terakhir ada Komang Dita Meliani dengan NIM 2111031111. Next. Baik, di sini kami akan membahas 4 materi. Yang pertama itu kurikulum 2013, yang kedua penilaian autentik dalam kurikulum 2013, yang ketiga hubungan penilaian autentik dengan K13, dan yang terakhir karakteristik penilaian autentik dalam K13. Next. Baik, materi yang pertama itu akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu kurikulum 2013. Next. Baik, kurikulum 2013. Nah, pada saat ini pendidikan di Indonesia menerapkan kurikulum 2013, yang dimana kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mencakup kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu. Adapun kriteria dari penilaian kurikulum 2013, yang pertama itu ada penilaian sikap. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual atau KI1 dan sikap sosial atau KI2. Nah, yang kedua ada penilaian pengetahuan atau KD dari K13. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dilaporkan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Angka menggunakan rentang nilai 0 sampai dengan 100. Predikat disajikan dalam huruf A, B, C, dan D. Rentang predikat atau interval ini ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan KKM. Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, lisan, dan penugasan. Nah, yang terakhir itu ada kriteria penilaian keterampilan atau KD dari KI4. Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100, predikat, dan deskripsi. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Dita. Kepada Dita, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penilaian autentik dalam kurikulum 13. Penilaian autentik digunakan dalam menilai kompetensi di atas kurikulum 2013. Adapun yang dimaksud dengan penilaian autentik adalah suatu bentuk penilaian untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap peserta didik dengan menampilkan tugas yang mendemonstrasikan penerapan keterampilan dan pengetahuan secara terpadu. Penilaian autentik lebih terfokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual yang memberikan kemungkinan bagi peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. Bahkan penilaian autentik dipandang relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran
khususnya untuk jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum menyatakan bahwa penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Dengan demikian, penilaian autentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik secara memuaskan. Bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya dalam dunia nyata, dan dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar. Oleh sebab itu, pendidik dapat mengidentifikasi materi apa yang sudah layak dilanjutkan, dan untuk materi apa pula kegiatan remedial harus dilakukan. Next. Yang ketiga yaitu hubungan antara penilaian autentik dengan kurikulum 13. Next. Asesmen autentik memiliki relevansi yang kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Karena asesmen semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, dan membangun jejaringnya. Asesmen autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. Karenanya, asesmen autentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran. Kata lain dari asesmen autentik adalah penilaian kinerja, portofolio, dan penilaian proyek. Asesmen autentik sering dikontradiksi dengan penilaian yang menggunakan standar tes berbasis norma, pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, atau membuat jawaban singkat. Pola penilaian seperti ini tidak diartikan dalam proses pembelajaran, karena memang lazim digunakan untuk memperoleh legitimasi secara akademik. Asesmen autentik dapat dibuat oleh guru sendiri, guru secara tim, atau guru bekerja sama dengan peserta didik. Dalam asesmen autentik, seringkali perlibatan siswa sangat penting. Asesmen autentik mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi, dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilannya dalam belajar. Karena penilaian itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, guru dan peserta didik berbagi pemahaman tentang kriteria kinerja. Asesmen autentik harus mampu menggambarkan sikap dan keterampilan maupun pengetahuan apa saja yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik. Atas dasar itu, guru dapat mengidentifikasi materi apa yang sudah layak dilanjutkan dan untuk materi apa pula kegiatan remedial harus dilakukan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik penilaian autentik dalam kurikulum 2013. Nah, ada beberapa karakteristik dalam penilaian autentik kurikulum 2013. Yang pertama adalah menekankan pencapaian kompetensi keterampilan atau skill dan kinerja yang dapat mengkonstruksi sebuah respon, memberikan respon meluas, terlibat dalam kinerja, atau menciptakan sebuah produk.
Kemudian menggunakan pemikiran tingkat tinggi dan mengkonstruksi respon terhadap pertanyaan terbuka. Kemudian tugas-tugas bermakna, menantang, dan aktivitas pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran yang baik atau konteks dunia nyata. Kemudian selanjutnya adalah mengintegrasikan semua keterampilan dan dalam beberapa hal menyangkut integrasi pengetahuan serta keterampilan-keterampilan lintas isi sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi siswa. Kemudian selanjutnya ada prosedur dan strategi yang dipergunakan untuk mencari dan mendapatkan jawaban yang benar, sering dinilai dan begitu juga produknya yang berupa jawaban yang benar. Kemudian penilaian yang memberikan informasi yang mendalam tentang keterampilan seorang siswa atau belajar tuntas. Kemudian terakhir adalah dapat digunakan sebagai feedback dan dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif. Nah, sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, penilaian pembelajaran tematik pada buku guru dicantumkan teknik-teknik penilaian yang meliputi penilaian non-tes dan tes. Sebagai panduan bagi guru, pada buku guru telah disediakan instrumen penilaian dan rubrik penilaian sesuai dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, dengan demikian diperlukan suatu pedoman penilaian yang memberikan fokus perhatian pada hal-hal berikut berdasarkan analisis Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Yang pertama adalah penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar pada KI 3 dan KI 4. Kemudian yang kedua adalah penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa saja yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. Kemudian dianalisis untuk menentukan KD yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya masih di bawah ketuntasan. Kemudian terakhir adalah sistem penilaian harus sesuai dengan pengalaman belajar peserta didik. Misalnya jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi harus diberikan baik pada proses misalnya teknik wawancara maupun produk berupa hasil melakukan observasi lapangan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya tadi. Baik, next. Baik, karena pemaparan materi dari kelompok 13 itu sudah selesai. Apabila ada salah kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni.